Selamat pagi, kita jumpa kembali dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Senin tanggal 9 November 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, kami boleh menjalani kehidupan di hari yang baru, hari Senin di tanggal 9 November 2020. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Kami berterima kasih untuk kesehatan dan nafas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami akan sejenak mendengarkan firman-Mu sebelum kami menjalani aktivitas di hari ini. Kiranya Tuhan menyatakan firman-Mu, membimbing kami dengan Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman di sepanjang kehidupan kami. Firman-Mu boleh menerangi jalan kami, sehingga kami boleh melakukan yang benar, yang baik, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari Imamat 20 ayat 7 dan 8. Yang mengatakan, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema sapaan Sabda Tuhan hari ini adalah hidup dalam kekudusan. Sebagian orang menganggap bahwa hidup dalam kekudusan sudah tidak relevan lagi di zaman modern seperti sekarang ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hidup dalam kekudusan di zaman modern seperti sekarang ini adalah kebodohan. Mengapa? Karena orang yang hidup dalam kekudusan tidak akan meraih kekayaan, kemapanan, dan juga kemakmuran dalam hidupnya. Benarkah pandangan seperti itu? Tentu saja pandangan seperti itu tidaklah tepat. Saudara-saudara, apa sebenarnya arti kudus? Kudus sebenarnya berarti dikhususkan, dipisahkan, disendirikan dari segala sesuatu yang bisa mencemparkan seluruh aspek hidup, baik itu tubuh lahiriah, batin, serta jiwa dan roh. Dan hal itu berarti hidup dalam kekudusan berarti menjauhi hal-hal yang bisa mencemarkan kehidupan dan mempertahankan kemurnian hati, pikiran, dan laku agar tetap terarah kepada Allah. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Tuhan berfirman melalui Musa agar mengingatkan umat Israel sebagai umat Allah yang kudus. Umat Israel harus menjadi umat yang kudus, karena Tuhan yang disembah Israel adalah Allah yang kudus, yang membenci segala kecemaran dan kenajisan. Sebagai umat Allah yang kudus, maka umat Israel harus berpegang pada ketetapan Tuhan dan melakukannya.
Mereka harus menjauhkan diri dari hal-hal yang mencemarkan kehidupan mereka, khususnya menjauhi praktik kehidupan seksual bebas tanpa batas, karena hal itu adalah kekejian, kecemaran, kenajisan, dan sangat dibenci oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hidup dalam kekudusan hanya berlaku bagi umat Israel Perjanjian Lama? Tidak. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita juga harus hidup dalam kekudusan. Kita harus berpegang kepada ketetapan Tuhan dan menjauhkan diri dan seluruh hidup kita dari segala tindakan yang cemar, khususnya berkaitan dengan praktik kehidupan seksual yang bebas tanpa batas, yaitu persinahan dan percabulan yang banyak dilakukan oleh manusia di zaman modern seperti sekarang ini. Mengapa kita harus hidup kudus? Kita harus hidup kudus karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Dan Dia sudah menyucikan kita, menguduskan kita dari segala dosa kita. Dan karena itulah, sebagai orang-orang Kristen yang telah dikuduskan oleh darahnya, maka kita harus menjauhkan diri dari berbagai sikap dan perilaku yang cemar. Sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Kristus, kita harus hidup dalam kekudusan. Saudaraku, di tengah dunia yang gemar mempraktikkan kecemaran, mari kita tetap hidup dalam kekudusan. Tunjukkan kepada masyarakat dan orang-orang di sekitar kita bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang hidup dalam Tuhan Yesus, yang menyatakan sikap dan perilaku hidup yang kudus, yang berbeda dengan yang dunia praktekkan. Oleh karena itu, ketika kita akan memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita hidup dalam kekudusan. Jauhi semua sikap dan perilaku hidup yang cemar. Penulis surat Ibrani mengatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam kekudusan. Biarlah kiranya kami Engkau tolong untuk menjauhkan diri kami, hidup kami, dari sikap dan perilaku yang cemar, yang najis. Kami boleh menjauhi praktek kehidupan seksual bebas tanpa batas, misalnya persinahan dan percabulan. Biarlah kami boleh hidup dalam kekudusan di tengah keluarga, di tengah gereja dan masyarakat, sehingga lewat hidup kami menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Allah yang kudus. Berkati seluruh aktivitas kerja dan karya kami di hari ini. Kiranya Engkau memberkati, karena apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan juga menolong kami untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh warga jemaat GPB Betania Makassar dan jemaat lainnya yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan di pagi hari ini. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan.
Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan beri kekuatan iman. Kami mau berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit. Bapak Subiakto, Bapak Nyoman Sukarma, Ibu Rohben, Ibu Ita Pulumahuni, dan juga mereka yang lain yang saat ini juga sedang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong lawat mereka, sembuhkan mereka, dan kiranya mereka boleh mendapatkan kekuatan kembali. Kami juga mau mendoakan untuk mereka yang pada saat ini boleh bersuka cita. Tuhan sempurnakan sukacita yang mereka alami. Mereka yang memasuki masa usia lanjut, masa pensiun, para janda, duda, anak-anak yatim piatu, Tuhan berkati hidup mereka semua. Tuhan pelihara hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh aktivitas kerja dan karya kami hari ini. Berkati rencana-rencana kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.